Ini mesin untuk mengolah dari daun menjadi minyak ini dia. Oh. Ini Dari mesin. daun menjadi minyak. Ini adalah unit distilasi molekuler dan fraksinasi. Wah. Dan sampai akhirnya dengan tim yang solid di bawah kepemimpinan Bang Saiful juga mendapat perhatian menjadi pusat riset unggulan. Bisa cerita sedikit Bang, sudah berapa tahun sebagai pusat riset unggulan? Jadi ini masuk tahun kedua. Tahun kedua Ya, ini tahun kedua dan ini menurut kami cukup menggembirakan kami karena tidak mudah untuk menjadi pusat unggulan itu. Saya kasih contoh, CDMRC itu apply proposal yang ketiga baru berhasil menjadi pusat unggulan. Nah, ARC itu apply pertama langsung kita berhasil untuk menjadi pusat unggulan. Tentu saja kami dibina oleh TDMRC. Jadi sebelum kita membuat proposal dan lain-lain, kita di training khusus tuh oleh TDMRC, oleh ketua TDMRC memberikan pemahaman, wawasan, pengalaman mereka ya sehingga kita bisa jadi pusat unggulan. Nah, tahun kedua ini sebetulnya program-program kita terus lanjut, hanya saja memang sedikit terkendala, banyak relokasi anggaran di kementerian untuk menghadapi bencana COVID. Ya. Tapi kita tetap yakin bahwa kita tetap berjalan karena di daerah sendiri dukungan untuk kita besar dari pemerintah daerah, dari bank perbankan ya, dari Bank Indonesia, dari Bank Aceh juga banyak dukungan-dukungan untuk kita. Kalau kita bicara dukungan Bang Saiful, tentu juga pihak ARC memberikan dukungan kepada bisnis-bisnis baru di bawah ya. Dan saya baca di surat kabar bahkan Bang Saiful ini nggak capek-capeknya pergi ke daerah mentraining petani-petani. Itu bisa nggak cerita ininya Bang? Apa perkembangan dari pengembangan bisnis sampai dengan ke bawah? Nanti kan dagangannya, produknya pasti juga sampai bantuannya lewat mereka juga ya. Iya. Gimana? Jadi itu benar ya, memang itu sudah bahagian dari master plan kita. Karena kita lihat dulu kan dari sejak zaman Belanda, nilam itu kan memang Aceh paling bagus. Nah, tapi kan nilai tambahnya itu tidak banyak dinikmati di komunitas lokal. Tapi berkembang untuk jadi produk-produk industri di luar sana ya, di Perancis, di Amerika dan lain-lain. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita tidak punya kemampuan untuk memproses lebih lanjut minyak nilam itu menjadi produk setengah jadi dan produk jadi. Ya, produk jadi artinya produk yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat kita di sini. Nah, inilah yang kami lakukan, di mana persoalannya, troubleshootingnya itu yang kita handle. Jadi misalnya nilam kita dulu diekspor semuanya. Ya, kenapa diekspor semuanya? Karena kita nggak punya kemampuan untuk merubah dari minyak bahan baku menjadi produk. Nah, kenapa kita nggak bisa merubah? Karena teknologi dan mesinnya tidak ada. Salah satunya contoh misalnya itu disebut dengan teknologi vacuum distillation. Vacuum distillation ini adalah teknologi untuk memproses lebih lanjut minyak nilam yang kotor itu, yang bercampur dengan kotoran, dengan besi, dengan asam-asam lemak dan komponen lain, kita bersihkan. Dengan teknologi itu kita mendapatkan high grade pacoli atau minyak nilam kualitas tinggi. Nah, ini selama ratusan tahun nggak ada yang menghandle. Makanya tidak bisa buat produk kalau tidak menghasilkan high grade pacoli ini. Karena minyak nilam dari masyarakat itu nggak bisa langsung dipakai ke badan kita, itu ada besi di situ. Karena disuling pakai drum dari air sungai, banyak kandungan Fe di dalam air sungai, di besi dan lain-lain. Kalau digunakan langsung ke badan kita, itu bisa menyebabkan penyakit, kanker dan lain-lain. Nah, teknologi inilah yang kita handle sebagai lembaga riset. Kitalah yang paling berkompeten untuk melakukan itu. Kita universitas, kita lembaga riset, kita punya SDM-nya, uang bisa kita cari untuk membeli mesinnya. Nah, itu terjadi tahun 2017. Ya, 2017 kita sudah punya mesin-mesin sederhana untuk itu. Nah, tapi kan itu saja tidak cukup. Kita punya teknologi, iya, kampus memang punya teknologi. Tetapi teknologi ini tidak akan berhasil kalau tidak ada yang menggunakannya. Nah, siapa yang menggunakannya? Kita bisa menggunakannya. Kami menggunakannya. Kami buat parfum, kami buat hand sanitizer, kami buat lotion, kita buat bermacam-macam produk ya. Tetapi sekali lagi kita bukan entitas bisnis ya, sehingga untuk scale up besar yang memberi dampak ekonomi itu agak terbatas kampus kita ini. Nah, satu-satunya jalan adalah dengan melatih masyarakat.
masyarakatlah yang harus membisniskan. Makanya itu kita rajin keliling Aceh tuh, training anak muda di sini, training anak muda di sana, bahkan tidak meminta bayaran. Walaupun sering dibayar oleh pemerintah. Pemerintah membayar itu ya, walaupun kita selalu bilang kalau tidak ada uang nggak apa-apa. Bilang aja ke ARC, tunjukkan di mana tempatnya, siapa orangnya, kita bisa berbagi ilmu pengetahuan itu. Because knowledge is free. Ya. Kampus adalah sumbernya ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu gratis, kita berikan kepada siapa yang membutuhkan. Nah, training-training itu kemudian kita desain sedemikian rupa, mulai dari seleksi orangnya ya, kemudian pemilihan materi pelatihannya, kemudian sampai dengan mempersiapkan entitas bisnis dia, kita bimbing dia sampai dengan sekarang. Jadi ARC sekarang rutin anak-anak muda datang ke sini meminta bimbingan, meminta masukan. Sampai tadi pagi itu ada satu orang anak muda datang ke sini, kita ngobrol-ngobrol. Dia sekarang sudah mengembangkan parfum, mengembangkan produk-produk hasil yang kita training. Nah, anak-anak muda inilah yang kita harapkan membeli minyak nilam dari masyarakat. Mereka membeli karena dia kebutuhan ada produk yang mau dia jual. Ya, dia beli dari masyarakat sehingga tidak lagi hanya tergantung kepada pembeli tradisional. Karena pembeli tradisional itu sering situasinya itu harganya sangat fluktuatif. Ya, kadang-kadang nanti harganya naik, tapi pada saat-saat tertentu harga turun dan masyarakat nggak punya daya untuk membela harga itu. Tapi dengan adanya anak-anak muda ini di mana-mana yang kami training ini, mereka butuh terhadap minyak nilam, mereka beli dari masyarakat punya tempat yang baru, punya pembeli baru. Dan itu tentu akan menciptakan ekosistem yang sehat, yang baik untuk bisnis masyarakat. Itulah sebabnya kenapa kita nggak capek-capek untuk selalu melatih anak-anak muda itu, karena ini bagian dari value change ya, nilai rantai nilai di mana bahan baku itu bisa mendapatkan nilai tambahnya. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali muncul ya anak-anak muda yang berbisnis, bahkan ada Pak Kepala Desa sekarang yang kemarin juga masuk di koran ya. Kami training kepala desanya, dia membuat produknya dan dia kemudian mulai jualan. Nah, kita berharap secara perlahan ya, bertahap nilai tambah itu bisa beredar di daerah kita, di negara kita sendiri, dan kemudian berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Tadi udah cerita sukses, Bang. Cerita kendalanya sedikit barangkali. Ya. Masih ada kendala dalam pengembangan ARC ini, atau memang sekarang sedang merintis tahapan-tahapan yang advance supaya lebih baik lagi ke depan? Ya, pastilah ya. Kendala akan selalu ada, tapi itu bahagian dari cara kita untuk menjadi lebih baik lagi. Setiap kita menghadapi kesulitan, pasti kita akan berusaha menangani kesulitan itu, dan setiap kali kesulitan itu tertangani berarti kita naik ke level selanjutnya. Cara kami melihat masalah itu adalah cara kami untuk menjadi lebih baik dan naik ke tangga selanjutnya. Dengan cara pandang seperti itu, kita tidak akan menyerah apapun masalah yang kita hadapi. Pasti akan kita hadapi dan kita jadikan jalan keluarnya. Misalnya di level kita mau mengembangkan produk ini misalnya. Ya, ada produk yang kita produksi ini ya. Ini kami sudah hampir 3 bulan untuk mengurus izin edar. Udah lama sekali. Selalu terkendala. Dulu tidak terlalu kita kejar seperti ini. Tapi ini ketika produk-produk ini sudah semakin dibutuhkan oleh masyarakat dan kita perlu sebarkan, mau tidak mau kita harus kejar izinnya. Ya, jadi kerumitan izin itu menurut saya itu udah tingkat dewa, karena kami melakukannya. Saya bisa buktikan tuh tanggal sekian. Di daerah kita atau di Indonesia? Di daerah ini izinnya sampai ke Jakarta. Sampai ke Jakarta nanti, mulai dari tahap sampai ke sana. Sampai ke nasional ya. Nah, insya Allah untuk urusan ini tinggal 1 tahap lagi. Ya, tadi saya udah tanya, udah sekian banyak surat dokumen yang keluar ya. Ada sampai yang terakhir baru kami dapatkan izin usaha industri, itu sudah kita dapatkan juga ya. Tapi pun dapatnya lama. Jadi kerumitan seperti ini tidak ada yang bisa menghandle kecuali pemerintah ya. Pemerintah harus concern. Kalau pemerintah kita ingin mengembangkan UMKM, karena ini kelasnya adalah UMKM, koperasi dan lain-lain, itu memang harus di troubleshooting ini perizinan ya. Memang secara teoritisnya sudah ada sistem online. Online kan sebenarnya memastikan semuanya. Prosesnya gampang. Tapi saya sudah melewatinya dan saya sudah catat tanggal sekian apa yang terjadi, jam sekian apa yang terjadi selama rentang sekian bulan itu. Ya, itu yang tadi saya bilang kerumitannya tingkat dewa. Ya, sulit sekali. Nah, kalau ini terjadi, maka susah sekali ekonomi kecil ya untuk sukses. Yang kecil-kecil ini susah sukses dan mereka nggak ada daya untuk menghadapi persoalan perizinan seperti ini.
Ya, jadi pemerintah harus turun tangan dan concern betul terhadap masalah regulasi perizinan ini. Bukan berarti dipermudah-mudah, ya, tetapi kan semuanya itu harus dipastikan berjalan dengan baik. Ya. Jangan sampai nanti bolak-balik. Kami ke kantor tertentu itu sudah hampir 6-7 kali untuk urusan yang sama, yang informasinya sepenggal-sepenggal yang kami tidak dapatkan keseluruhannya. Sahabat Nusa sekalian, ini adalah salah satu contoh produk Hatsi Research Center. Mereknya itu Uhansa. Uhansa ini Unsia hand sanitizer ya, namanya. Hanasa juga berarti tidak sama. Tidak sama. Hanasa dari bahasa. Hanasa, oke. Artinya Hansa, kamu tidak sama, kamu berbeda. Kamu berbeda. Itu yang membuat marketnya juga jadi berbeda. Ya. Ini bakal dikirim ke Turki kita sedang menjajaki. Sedang menjajaki. Ini bahan baku, etanol, ini aquades, ini pompa khusus untuk bahan kimia. Ini nanti sudah kita komposisi dimasukkan ke dalam sini, ya pada misalnya ketinggian segini ya. Itu semua diaduk dengan motor pengaduk. Ini berapa jam prosesnya, Bang? Ini kalau sudah masuk sini 1 jam. 1 jam ya. Tinggal masukkan ke. Ya, kemudian kita sebenarnya ada mesin pengisinya ya. Oke. Ini nanti ke bawah. Ya, ini yang ini ke sumber listrik. Ini ke sumber hand sanitizer. Oke. Nah, jadi nanti botol-botolnya itu bisa langsung terisi gitu ya. Di sini. Nah, tentu ini bisa disetting tarik ke bawah atau ini diturunkan ke bawah. Jadi dia mengisi otomatis serap dari sini nanti isi. Sekali produksi itu dapat 5.000 botol kemasan seperti ini. Sorry, bukan ini ada lebih besar dikit. Oh ini ya. 5.000 botol ya. 5.000 botol. Jadi sekali produksi itu dapat 5.000 botol ini. Jadi nanti tenaga ukuran kerjanya 100 mili ya? Ya, 100 mili. Ini desinfektan. Oke. Yang ini dibantu oleh Bank Aceh, yang ini dibantu oleh Bank Indonesia. Ini mesin untuk mengolah dari daun menjadi minyak ini deh. Oh, mesin pengolah dari daun nilam menjadi minyak nilam ya? Setelah minyak nilamnya itu kita dapat, bisa kita proses lanjut di sini. Setelah minyak nilamnya kita dapat, diproses di gudang ini adalah unit destilasi molekuler dan fraksinasi dari ARC Fui Nilam Aceh. Dibantu sama BPPT ya. Ini yang besar riset unggulan tadi ya? Ya. Ini mesinnya lumayan mahal dan kita nggak mampu beli ini kalau sendiri ya. Berapa bang mahalnya? 10 miliar? Enggak. Sekitar 2-3 lah. 2-3 miliar. Langsung mereka setting di sini ya? Ya, dikerjakan di sini. Ini yang kemarin diresmikan oleh Pak Menteri. Oh, ada prasastinya di dalam sana yang ditekan oleh Menteri. Dan ini dikontrol oleh program komputer. Otomatis pakai sensor-sensor ini. Ini pengolahan menjadi. Jadi dari minyak nilam bisa lihat ya. Ini produknya. Dari minyak nilam warna ini hitam. Ini masyarakat punya. Ini masyarakat punya. Nah, ini masyarakat punya. Sampai. Jadi ya seperti itu. Nanti disuling lagi sampai. Ya. Dan ini bisa dilihat ya sangat bening kuning. Kami sekarang punya banyak produk, banyak prototipe ya. Kalau ada pengusaha yang ingin membeli lisensi produk-produk ini untuk dibisniskan, bayangkan, jangan dilihat ARC-nya saja, tapi di belakang Unsiah ini ada 34.000 mahasiswa, ada sekian ribu dosen dan karyawan, yang itu luar biasa akan terbantu ketika ada dunia bisnis yang bisa mengkomersialkan secara baik dan profesional hasil-hasil riset seperti ini. Jadi ini perlu sekali didukung karena ini salah satu yang membuat gerakan kita sangat lambat sekarang.
Ya, lambat. Kita perlu teman-teman dari bisnis. Luar biasa. Bang Saiful, terima kasih banyak sudah memberikan sumbangsi pengetahuan baru nih bagi masyarakat ya. Mungkin kalau nanti masyarakat menonton Jendela Musa jadi tahu bahwa untuk berbisnis dengan ARC itu gampang kok. Ya. Datang, ngobrol, akan ada jalan keluar. Ada jalan. Selalu Bang ada Saiful jalan. pun jalan terus memberikan Pasti, ya. pasti masukannya. Ya. Terima kasih Bang, sukses buat ARC, Amin. juga sukses buat Universitas Syahkuala. Amin. Semoga dengan adanya pusat riset unggulan Nilam ini yang sekali submit langsung jeder ya, berhasil. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat Aceh dan juga Indonesia pada umumnya. Dan sahabat Musa sekalian, dengan demikian tadi usai perbincangan saya dengan Bapak Dr. Saifullah Muhammad, saya menyebutnya Bang Saiful. Dan semoga bisa menjadi inspirasi baru bagi Anda. Dan apa yang disampaikan Bang Saiful tadi, saya mencatat 3 hal. Untuk melakukan sesuatu hal menuju sukses, kita pertama perlu niat yang baik. Kemudian niat yang baik itu perlu kita elaborasi dengan banyak orang, karena kita tidak bisa mengangkat bahkan yang kecil sekalipun dengan hanya 2 jari kita. Kita butuh banyak orang membantu. Dan yang ketiga, kita harus terus melakukan upaya untuk bisa melakukan jalan-jalan yang lurus dalam perjalanan menuju bisnis yang ingin dicapai tadi. Contohnya saja apa yang dilakukan oleh ARC. Dan tentu saja juga ada satu hal yang menarik, banyaknya ilmu pengetahuan yang kita capai dari manapun kita mendapatkan pengetahuan, baik itu di tingkat luar negeri ataupun dalam negeri. Kalau tetesannya tidak sampai ke bumi masyarakat, itu tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi lakukan sesuatu yang terbaik agar masyarakat bisa merasakan manfaat yang luar biasa. Dan itu merupakan salah satu jalan kita menuju Sang Khalik, mencapai kemasyhuran sebagai seorang manusia, kebermanfaatannya bagi banyak umat. Sampai ketemu lagi di Jendela Musa. Semoga terus sehat dan bermanfaat bagi siapapun di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.